Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak. Malam Ya. Pak. Malam Pak. Oke, ini sama seperti yang minggu lalu, kita gabung kelasnya ya. Kita gabung kelasnya untuk membahas mata kuliah pendidikan olahraga dan ada olahraga 2 gitu ya. Baik kelas RKS, kemudian IF Batamindo ya, semester 1, kemudian IF Batamindo semester 5. Ini saya share screen. Bagaimana? Sudah nampak? Nampak Pak. Sudah Pak. Oke. Ini yang kita bahas di minggu 11 gitu ya, di mata kuliah pendidikan olahraga dan juga olahraga 2. Ada kelanjutannya ya, kelanjutan dari olahraga jasmani, yaitu bulu tangkis di minggu 11. Ini ada file bulu tangkis ya, silakan nanti di download. Ini baik di mata kuliah pendidikan olahraga IF ya. Kemudian ini juga olahraga 2 untuk IF dan pendidikan olahraga untuk RKS. Nah, di sini sudah ada. Dan ini sudah saya download materinya. Jadi yang kita pelajari hari ini ya, sebenarnya tidak jauh beda dari ini ya, ilmu atau modul waktu SMP gitu ya. Ada modul bulu tangkis gitu ya di sini. Nanti silakan dibaca lebih seksama. Nah, di sini istilahnya ada shuttlecock gitu ya. Tokok gitu ya, atau ini judulnya Menari Indah di Udara. Di sini ada 3 unit, ada perjalanan sang legenda bulu tangkis dan latihan bulu tangkis untuk pemula dan ayo bermain bulu tangkis. Nah, jadi di sini untuk mengenalkan bagaimana itu bulu tangkis gitu ya. Nah, kemudian agar Anda juga mencoba berlatih gitu ya, latihan bulu tangkis ya, kemudian mengajak teman-teman untuk bermain bulu tangkis ya. Minimal tahulah apa ilmu dasarnya. Kemudian di sini, nah ini bisa digunakan secara mandiri ataupun dengan bimbingan ya untuk modulnya. Nah, kemudian bisa disajikan ini dimulai dari paparan awal sampai akhir secara berurutan, bisa dibaca gitu ya, berurutan karena sajian modul disusun dengan urutan tersebut ya. Di tengah-tengah uraian materi ada beberapa tugas gitu ya yang bisa dikerjakan. Cuman ini untuk yang kali ini kita hanya membahas saja dia. Jadi tugasnya ada video yang sudah Anda buat nantinya sebagai bukti bahwa Anda sudah melakukan olahraga. Nah, kemudian di sini ada sejarah bulu tangkis, secara singkat gitu ya. Nah, bulu tangkis bisa disingkat dengan pultang atau badminton gitu ya. Merupakan olahraga yang menggunakan raket gitu ya. Nah, dimainkan 2 orang atau istilahnya tunggal, dan ada juga 2 pasangan atau ganda yang saling berlawanan. Kemudian dalam perkembangannya sejarah bulu tangkis berkembang di Mesir kuno sekitar 2000 tahun lalu, tapi juga disebut di India dan Republik Rakyat Cina. Dan nenek moyang terdininya kita diperkirakan ialah sebuah permainan Tionghoa gitu, Tianji,
yang melibatkan penggunaan kok tetapi tanpa raket. Kemudian alih-alih objeknya dimanipulasi dengan kaki. Objek atau misi permainan ini adalah untuk menjaga kok agar tidak menyentuh tanah selama mungkin tanpa menggunakan tangan. Kemudian di Inggris sejak zaman pertengahan, permainan anak-anak yang disebut battle doors gitu ya, dan shuttlecock gitu ya, ini sangat populer gitu ya. Anak-anak pada waktu itu biasanya akan memakai dayung atau tongkat dan bersiasat bersama untuk menjaga kok tetap di udara dan mencegahnya jatuh menyentuh tanah. Dan ini sangat populer gitu ya. Jadi nuansa harian di jalan-jalan London tahun 1854 ketika majalah Punch ini mempublikasikan kartun untuk ini. Kemudian berlanjut gitu ya, ada beberapa sejarah, nanti silakan dibaca karena lumayan banyak ya. Nanti kalau saya baca semua waktu kita juga tersita. Kemudian ada sejarah bulu tangkis di Indonesia juga ya, di sini ya, sejarah bulu tangkis di Indonesia. Baik, pada judul ketiga ini seperti ini ya, ada info lengkap tentang sejarah bulu tangkis termasuk di Indonesia. Kemudian ada beberapa legenda olahragawan bulu tangkis Indonesia seperti Rudi Hartono gitu ya. Tentunya kalau legenda ini ya dari awal itu ya sudah dilatih ya, dari remaja, dari kecil itu sudah dilatih bermain bulu tangkis ya, hingga sampai seperti yang di Indonesia saat ini ya, udah banyak mencetak atlet bulu tangkis dari kecil, dari SMP itu sudah diajarin gitu ya. Nah, ini contohnya ada selain Rudi Hartono ada Lim Swee King gitu ya. Ini di sini berhasil bersanding dengan Rudi Hartono pada final All England tahun 1976. Selanjutnya ada Christian Hadinata. Kemudian ada Tan Jo Hook ya, atau dipanggil Hendra Kartanegara. Dan ada Alan Budi Kusuma, ada Susi Susanti, dan ada Taufik Hidayat ya. Nah, dan kalau sekarang kan lebih banyak lagi gitu ya kalau atlet-atlet di Indonesia. Kemudian di sini ada permainan bola kecil tradisional dan manfaatnya gitu ya. Gambarnya kok di Indonesia juga ada ya, selain bulu tangkis ini banyak jenis permainan bola kecil. Nah, mungkin ketika masih anak-anak kita pernah bermain salah satu permainan bola kecil secara tradisional. Nah, ini umumnya bersifat rekreatif atau menghibur gitu ya, rekreasi gitu ya. Dengan beberapa contoh seperti kasti, bola bekel, bay-bayan, ada gundu dan lain-lain. Nah, kemudian selain bersifat hiburan, ternyata permainan tersebut mempunyai manfaat yang sangat baik bagi fisik maupun mental kita. Berikut manfaat permainan bola kecil tradisional atau rekreatif seperti ya, menjaga kesehatan fisik menjadi lebih baik gitu ya. Karena kita di sini ada gerakan gitu ya, dan ada pembakaran kalori di sini ya. Olahraga memberikan latihan kardiovaskular saat bekerja pada stamina gitu ya, kekuatan dan daya tahan. Kita akan membakar juga 300 sampai 500 kalori sehari walau hanya bermain selama setengah jam. Dan manfaatnya lainnya ada koordinasi mata, tangan yang bagus. Di sini mata dan tangan hampir di seluruh olahraga itu digunakan gitu ya. Kemudian di sini butuh kerjasama antara keduanya tadi, kemudian terasa ketika kita melakukan olahraga permainan, dan peningkatan koordinasi ini akan membantu kita berfokus pada hal-hal yang lebih baik. Dan bentuk tubuh, nah, kadang banyak orang tidak punya cukup waktu untuk berolahraga karena kelebihan berat badan. Dan olahraga permainan juga membantu menjaga bentuk tubuh tanpa usaha ekstra. Hal ini memberi energi sehingga kita dapat memberikan yang terbaik saat bermain olahraga favorit. Kemudian mengajarkan disiplin. Nah, banyakkan olahraga
terorganisir pada pelatihan dan jadwal praktik yang ketat, dan olahraga permainan juga membangun disiplin untuk mematuhi jadwal atlet yang ketat. Nah, ini terutama yang atlet gitu ya. Orang teman-teman juga kalau misalkan janjian bermain biasanya futsal gitu, atau misalkan bersepeda bersama-sama, beramai-ramai, atau berenang atau basket ya, itu kan biasanya ada janjian gitu ya olahraganya, sehingga melatih kedisiplinan gitu ya. Karena kalau misalkan futsal saja gitu ya, futsal itu kan berbayar, sewa gitu ya. Jadi kalau nggak tepat waktu ya rugi sendiri karena bayar. Kemudian ada menghilangkan stres. Nah, sebagai pereda stres yang besar dari tekanan keluarga atau pekerjaan, apalagi teman-teman yang sekarang udah banyak bekerja gitu ya, dan konsentrasi pada permainan dapat mengalihkan perhatian dari suatu situasi stres dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita dapat mengalahkan depresi dan stres, serta belajar bagaimana menghadapi masalah dengan wajah tersenyum. Jadi lebih fresh gitu ya. Kemudian membangun keterampilan sosial. Di sini saat olahraga banyak kesempatan untuk bertemu dengan orang baru dan mengenal mereka. Apalagi misalkan di klub gitu ya. Nah, setelah itu kita bisa keluar bersama untuk sekedar makan, menghadiri pesta-pesta merayakan kemenangan, serta semua kegiatan sosial yang membantu membangun keterampilan sosial seseorang. Jadi biasanya yang hobinya sama itu kan akan berkumpul gitu ya, satu sama lain punya hobi yang sama gitu ya, membicarakan hal yang sama. Ini juga termasuk membangun keterampilan sosial. Dan mengejar sportivitas. Sportivitas ini dapat dipelajari melalui partisipasi dalam setiap jenis olahraga. Jadi kita belajar ada yang lebih hidup daripada sekedar menang. Naik dan turunnya permainan seperti hidup sendiri. Jadi sportif gitu ya. Kalau menang ya menang, itu tidak boleh curang istilahnya. Kalau kalah pun itu juga harus mengaku kalah gitu ya. Kemudian ada tidur yang memadai. Semua jenis olahraga melibatkan banyak aktivitas fisik, dan selanjutnya gitu ya, kita akan merasa lelah gitu ya. Sehingga jadwal olahraga ini permainan bisa menjadi solusi yang baik agar mendapatkan tidur malam yang cukup atau berkualitas gitu ya. Kadang ini ada yang susah tidur, karena susah tidur perlu berolahraga. Jadi dengan berolahraga itu bisa meningkatkan ya tidur yang lelap gitu ya. Kemudian lebih fun daripada sekedar bermain. Banyak orang-orang benar-benar ingin sehat fisik dan mental, tapi mereka tidak bisa memaksa diri untuk berolahraga di pusat kebugaran. Olahraga permainan merupakan cara yang lebih baik untuk mendapatkan latihan fisik yang diperlukan. Oke, ini contoh tugas penugasan gitu ya. Kemudian latihan bulu tangkis. Ini tentu ada pemanasan sebelumnya gitu ya. Sebelum melakukan kegiatan olahraga jasmani gitu ya. Penting juga di permainan bulu tangkis gitu ya, untuk meminimalisir cedera dan mempersiapkan kondisi badan sebelum bermain. Dan karena masih dalam tahap latihan, pada umumnya hanya perlu melakukan stretching dan jogging sebelum latihan bulu tangkis. Nah, kemudian ini di sini ada prosedur stretchingnya, nanti bisa kalian buat videonya juga ya. Nah, pertama apa saja yang dilakukan pemanasan untuk stretching? Ada peregangan otot pergelangan tangan dengan berdiri dengan satu tangan lurus ke muka, salah satu telapak tangan ditarik menghadap ke depan, kemudian satu tangan yang lain menahan dan menariknya kembali, gantian pergelangan tangan satunya lagi, jadi bergantian gitu ya. Dan berdiri dengan dua tangan lurus ke depan dengan masing-masing jari dirapatkan dan telapak tangan menghadap ke depan dan dorong ke depan. Selain untuk peregangan otot, pergelangan tangan juga untuk otot lengan. Dan ada peregangan otot untuk pergelangan atas dan bahu. Dan di sini ada berdiri dengan kedua tangan di atas, kemudian masing-masing jari dirapatkan, dorong ke atas, kemudian berdiri dengan kedua tangan
Sampai seterusnya nanti silakan dicoba dan dipraktekkan ya, buat videonya untuk pergelangan otot pergelangan atas dan bahu. Kemudian selain otot pergelangan tangan atas dan bahu gitu ya, ini juga ada pergelangan kaki gitu ya. Ini juga kaki itu juga digunakan untuk ketangkasan dalam memainkan bulu tangkis gitu ya. Seperti berdiri tegak dengan satu kaki agak ditekuk sehingga tumpuan pada ujung kaki, kemudian putar dengan arah keluar, kemudian dilanjutkan dengan kaki satunya lagi. Dan untuk peregangan otot paha, berdiri dengan satu kaki, ya, kaki yang lain ditekuk ke belakang, kedua tangan memegang dan menahan kaki yang ditekuk, gitu ya. Dan yang kaki selanjutnya lainnya juga begitu, sama. Dan lagi berdiri dengan satu kaki, kaki yang lainnya ditekuk ke depan, kedua tangan menarik paha hingga menyentuh dada, dan ulangi untuk kaki yang lainnya. Selanjutnya ada peregangan otot pinggang dan perut bagian samping. Di sini berdiri dengan kaki terbuka, dua tangan memegang pergelangan kaki kanan, dan badan menghadap kaki yang dipegang, telapak kaki lurus ke depan, tahan sampai 2 kali, 8 hitungan, kemudian lakukan ke sisi yang lainnya. Hingga selain ini gitu ya, ini juga ada peregangan otot punggung. Ini saya kira peregangannya hampir sama dengan olahraga lainnya gitu ya, tidak jauh beda ya. Kemudian ada peregangan otot perut bagian depan dan peregangan otot leher. Ini seperti yang kemarin yang sudah kita lakukan prakteknya gitu ya. Dan ada selanjutnya selain peregangan atau stretching, ini ada teknik dasar permainan bulu tangkis. Dalam permainan bulu tangkis tentunya ada beberapa teknik yang harus dikuasai. Misalkan di sini ada teknik memegang raket. Ini contoh gambarnya, American grip. Ya, ini contoh ada 4. Yang pertama American grip. Ini sudah ada contoh gambarnya gitu ya. Posisi tangan sama posisi ibu jari ini seperti ini. Ini sudah dideskripsikan. Kemudian ada forehand grip. Ini forehand grip. Ini juga sudah ada contohnya ya. Bisa tangannya di sini. Ini dibedakan untuk yang American sama forehand grip. Bisa dilihat. Kemudian selanjutnya ada backhand grip. Di sini backhand grip. Ini ada perbedaan yang bisa dilihat ya. Cara pegangnya ini berbeda antara forehand grip dengan backhand grip. Kemudian ada combination grip. Ini ada juga combination grip di mana pasti sudah bisa ditebak. Ini adalah pegangan jadi satu atau digabungkan. Jadi bisa tangan satu ataupun tangan dua gitu ya. Ini bisa dibaca selanjutnya gitu. Nanti kalau mau lihat contoh-contohnya itu saya kira di YouTube itu juga ada. Dan ada teknik footwork ya, footwork atau gerakan kaki. Ini perlu meningkatkan kelincahan posisi gerakan kaki untuk ke depan ya, kemudian samping maupun belakang. Teknik ini juga teramat mendasar dan juga vital bagi para pemain bulu tangkis sehingga sangat penting untuk segera menguasainya dengan baik. Tujuan dari teknik ini adalah supaya kok mampu dijangkau ya, pada area manapun dengan sigap ketika lawan menyerang. Dan ketika pemain ada pada posisi yang tepat, maka serangan dapat dilakukan secara sempurna ke lawan dengan melakukan pukulan mematikan. Dan bahkan pemain akan mampu membalas serangan dari lawan dengan cepat dan benar apabila teknik footwork sudah benar-benar dikuasai. Jadi kelincahan ini yang sudah latihan bulu tangkis pun dirasa masih kurang gitu ya, apalagi kalau kita yang nggak pernah main gitu ya, karena tiap hari itu perlu latihan untuk kelincahan kaki. Dan ada teknik memukul. Setelah menguasai cara memegang raket, ini ada memukul. Pertama ada teknik servis. Ini bisa dilihat ya untuk servis forehand. Servis dengan mengayunkan raket dari bawah gitu ya. Kemudian raket diayunkan bersamaan dengan dilepasnya
kok dari tangan. Dalam melakukan pukulan servis forehand, cara ini masih dibagi lagi menjadi dua jenis, ada forehand tinggi dan forehand pendek gitu ya. Setiap jenis teknik memiliki keuntungan dan kelemahan masing-masing. Kemudian ada servis backhand. Ini backhand ini yang ada dua ya, pendek dan tinggi gitu ya. Dan backhand, ini ada gambaran juga untuk backhand. Kalau dilihat beda cara ini ya, servisnya udah kelihatan ada bedanya. Tadi lebih cenderung ke bawah, dan backhand dengan pergelangan yang berbeda juga gitu ya, dan kakinya juga lebih ke belakang gitu ya. Dan ada teknik drive. Pukulan pada permainan ini, teknik drive adalah sebuah pukulan yang cepat serta mendatar di mana pemakainya lebih banyak pada permainan ganda. Biasanya ganda, dan pemakaian ini untuk menghindari serangan lawan maupun sebaliknya membuat lawan terpojok, mengangkat kok, dan membuatnya di posisi bertahan. Ini perlu meningkatkan penampilan pegangan dan juga perlu secara efek cepat merespon kok. Kekuatan pergelangan tangan ini pun harus ditingkatkan karena pegangan raket juga perpindahannya sangat cepat pada teknik ini. Kemudian kekuatan bahu juga perlu beserta lejutan pergelangan ketika memukul kok. Dan ini ada catatan lagi, pastikan untuk banyak-banyak menggunakan raket yang bobotnya lebih berat. Hal ini diperlukan supaya kekuatan pergelangan tangan dapat dilatih dengan baik. Berikut juga refleks pukulan drive kanan maupun kiri ke tembok. Overhead ya, di sini ada teknik pukulan pada olahraga bulu tangkis gitu ya. Ada satu lagi yaitu overhead, atau bisa juga disebut dengan istilah pukulan di atas kepala. Ini contoh bisa dilihat ya, di atas kepala. Dalam gerakan memukul kok ketika ada di atas kepala, pemainlah intinya dan jenis pukulan semacam ini perlu juga dikuasai supaya bisa mematikan langkah lawan. Kemudian ini beberapa jenis yang paling populer gitu ya, ada pukulan drop shot gitu ya, dan smash. Dan ada teknik underhand ya. Nah, ini cuman belum ada contoh gambarnya gitu ya, nanti silakan dicari nanti untuk contoh gambarannya. Selanjutnya ada sarana prasarana latihan bulu tangkis. Nah, ini ada perlengkapan yang biasanya digunakan gitu ya, sama seperti sepak bola minggu lalu. Nah, ini ada pertama lapangan, ini sudah ada ukuran dan gambarnya gitu ya. Ini ada, kok di luar kan satuannya feet ya, kalau kita di Indonesia satuannya meter. Ada syarat tertentu untuk lapangan bulu tangkis dalam hal bentuk dan ukuran. Lapangan dalam olahraga bulu tangkis pada umumnya memiliki ukuran standar, lebarnya 6,10 meter gitu ya. Kemudian panjangnya 13,41 meter. Nah, ini 13,41 sama 6,10 dengan bentuk persegi panjang. Dan bermain bulu tangkis di tempat atau lapangan yang tepat akan lebih baik dan juga mengaplikasikan pula teknik dasar permainan bulu tangkis. Nah, ini biasanya di perumahan itu juga ada lapangan gitu ya. Banyak saya lihat itu selain lapangan sepak bola, kadang ada lapangan bulu tangkis gitu ya. Nah, jadi kenapa nggak dimaksimalkan, kadang ukurannya belum sesuai gitu ya. Kalau memang sudah ada ya sebaiknya dimaksimalkan ukuran lapangannya, disamakan gitu ya. Dan ada net. Nah, ini juga ada net yang di tengah itu ya, panjang seperti jaring. Ini umumnya memiliki tinggi kurang lebih 155 cm, panjangnya 610 cm dan lebar 76 cm. Dengan adanya net, tentu untuk pelambungan kok tidak bisa sembarangan dan harus lebih tinggi dari net supaya tidak tersangkut atau bermasalah selama bermain ya. Jadi ini termasuk rintangan gitu ya pada waktu permainan bulu tangkis. Kemudian ada kok atau shuttlecock. Ini yang menjadi khas gitu ya dari olahraga ini gitu ya.
umumnya terbuat dari bahan berupa bulu angsa dengan pembuatan di pabrik. Kemudian brakok menurut standar yang sudah dibuat oleh IBF ada sekitar 5,67 gram. Ada sebuah gabus tempat tertancapnya bulu-bulu angsa secara rapi, dan gabus tersebut pun terlapis oleh kulit putih ya. Ini kalau yang belum pernah buka dan belum pernah tahu, penasaran, silahkan beli ya, dibuka sendiri. Ini karena kalau misalkan nggak rusak ataupun nggak pengen tahu ya nggak bakal tahu isinya, ternyata di situ ada gabusnya ya. Kemudian bulu angsa yang ditancapkan di sana ada sekitar 14-16 buah, kemudian diikat dengan 2 buah tali melingkar. Dan untuk panjang kok secara umum adalah 8,8 cm dan pengukuran dilakukan dari ujung kepala kok sampai dengan ujung daun bulu gitu ya. Sementara 6,5 cm adalah panjang batang daun kok dan 2,3 cm adalah panjang kepala kok. Kemudian ada raket. Raket bulu tangkis merupakan perlengkapan vital gitu ya. Kalau nggak ada ya berarti bukan bulu tangkis, nggak ada raketnya gitu ya. Perannya untuk memukul kok. Nah, kalau sekarang nih raket ini sungguh sangat beragam karena jenisnya termasuk sangat banyak dengan bahan yang sangat bervariasi. Ada raket yang terbuat dari aluminium, tapi ada pula yang terbuat dari grafit, karbon gitu ya. Dan harga untuk raket pun juga bisa beragam, itu tergantung dari bahan yang digunakan untuk membuatnya. Ada yang sangat terjangkau, tapi juga ada yang terlampau mahal. Kemudian untuk menemukan yang paling nyaman dan berkualitas, tentunya Anda bisa mencoba mencari beberapa tips memilih raket badminton dan agar dapat bermain dengan baik. Cara memegang raket bulu tangkis pun perlu dilatih. Raket dengan senar yang kuat adalah yang berkualitas, dan senar tak gampang putus jika tarikan 21 hingga 24 ukuran kekencangan raket dengan kekencangan senar pada raket dan pembuatan yang sempurna. Maka biasanya pukulan kok oleh pemain pun akan dijamin kencang dan juga cepat. Nah, ini selalu sedia senar cadangan bila gemar bermain bulu tangkis gitu, karena sering putus gitu ya, dan perlu diperbaiki. Nah, ini kalau raket itu pun ada ukuran, ada yang ringan, sedang, berat gitu ya. Itu juga tergantung cocok-cocokan gitu ya. Nah, kadang tadi kita bisa mencoba, kadang kemudian kita bisa konsultasi sama orang yang biasanya sudah pernah membuat gitu ya, atau sudah pernah biasa berlatih gitu, atau mungkin bisa tahu apa ukuran yang cocok dengan kita. Sama seperti kalau misalkan olahraga panah gitu ya. Olahraga panah itu juga begitu, cocok-cocokan. Ukuran dari tarian gitu ya, kemudian ada busurnya, itu ada apa namanya? Di olahraga panah itu juga ada yang ringan, berat, dan lain sebagainya. Ada ukuran senarnya juga gitu ya. Kemudian ada deker atau alat pelindung gitu ya. Merupakan alat tambahan yang tidaklah harus atau wajib dalam permainan bulu tangkis. Tapi beberapa orang ini perlu digunakan gitu ya. Karena fungsinya sebagai pelindung dari cedera. Nah, kalau kita tahu bahwasannya bulu tangkis ini penuh dengan gerakan berlari, melompat, dan menjatuhkan diri untuk mengembalikan kok gitu ya. Dan di sini deker itu juga dijual di luar secara bervariasi. Ada yang bentuknya seperti gelang supaya mampu melindungi bagian sendi tangan, namun juga ada yang dalam bentuk pelindung lutut sehingga kerap dikenakan di bagian lutut. Alat pelindung ini lebih sering dipakai oleh para atlet. Dan tentunya ada sepatu gitu ya. Nah, biasanya olahraga itu pakai sepatu ya, olahraga yang resmi gitu ya. Walaupun kita juga bermain-main itu juga biasanya kalau futsal itu kan pakai sepatu juga ya. Kalau nggak pakai sepatu kan kurang nyaman gitu ya. Dan ada selain sepatu ada kaos kaki gitu ya. Kemudian ada baju celana, ini biasa gitu ya, membedakan tim juga gitu kan. Kemudian digunakan yang nyaman. Kemudian ada handuk gitu ya. Biasanya lebih cepat berkeringat ya, bisa digunakan untuk mengusap handuk gitu ya, dengan handuk. Dan peraturan dalam permainan bulu tangkis, adapun peraturan yang ada dalam permainan bulu tangkis antara lain peraturan servis bulu tangkis,
Ini pukulan pertama ke arah lawan yang dilakukan untuk memulai suatu permainan bulu tangkis. Kemudian servis dilakukan dari satu sisi lapangan, kiri ataupun kanan gitu ya, dan menyilang menyeberangi jaring ke arah lawan. Nah, jadi harus menyilang gitu ya. Dari kiri ya berarti lemparnya ke kanan gitu ya. Bila kok jatuh di luar area tersebut, maka kok dinyatakan keluar dan poin untuk penerima servis. Nah, ini tahu ya, jadi lemparan servis itu juga harus ke dalam kotak yang tadi seberangnya gitu ya, dan tidak boleh keluar. Kalau keluar ya berarti yang dapat nilai atau poinnya dia lawannya atau penerima servis. Dan antara partai tunggal dan ganda memiliki area servis masing-masing yang berbeda, dan pengundian servis dilakukan sebelum permainan dimulai. Seorang wasit melakukan pengundian lebih dahulu untuk menentukan siapa yang pertama berhak melakukan servis. Dan beberapa aturan servis yang perlu perhatikan, seperti pada saat memukul, tinggi kepala atau daun raket ini harus berada di bawah pegangan raket. Nah, ini dari raketnya pun harus sudah diatur gitu ya. Dan perkanan kok harus berada di bawah pinggang, dan kaki kiri statis, tidak bergerak ya, atau tidak pindah tempat gitu ya. Dan kaki hanya bergeser tapi tidak lepas dari tanah ya. Dan rangkaian mengayun raket harus dalam satu rangkaian, dan penerima servis bergerak sesaat setelah servis dipukul. Dan kesalahan yang sering terjadi saat servis itu ya, pada saat memukul bola, kepala daun raket lebih tinggi atau sejajar dengan grip raket, dan titik perkenaan kok gitu ya, kepala daun raket lebih tinggi dari pinggang, dan posisi kaki menginjak garis tengah atau depan, dan kaki kiri melakukan langkah, ini enggak boleh ya, dan kaki kanan melangkah sebelum kok dipukul. Dan rangkaian mengayun raket dan memukul kok tidak boleh terputus, dan penerima servis bergerak sebelum kok servis dipukul. Dan garis lapangan untuk area permainan dan servis bulu tangkis. Ya, lapangan yang digunakan untuk pertandingan bulu tangkis antara partai ganda dan partai tunggal memiliki perbedaan. Dalam permainan bulu tangkis, setiap garis lapangan memiliki fungsi masing-masing, dan garis samping memiliki dua garis luar dan dalam, dan garis belakang juga memiliki dua garis luar dan dalam. Untuk area bidang permainan bulu tangkis, garis samping, dalam, dan garis belakang luar digunakan untuk area permainan tunggal, sedangkan garis samping, luar, dan garis belakang luar digunakan untuk area permainan untuk partai ganda. Oke, kemudian bidang area servis pemain bulu tangkis untuk partai tunggal adalah garis samping, dalam, dan garis belakang luar. Sedangkan untuk area servis untuk partai ganda adalah garis samping, luar, dan garis belakang bagian dalam. Oke. Kemudian kita lanjutkan untuk jenis pertandingan gitu ya. Nah, ini ada jenis pertandingan, di sana ada pertandingan ganda dan ada pertandingan tunggal gitu ya. Tadi seperti tadi ganda, ada peraturan gitu ya. Seperti telah ditetapkan pihak mana yang akan melakukan servis pertama. Pemain di bidang servis kanan memulai pukulan servis ke arah lawan yang berdiri secara diagonal di hadapannya. Jadi perlawanan arah gitu ya. Dan perlawanan misalkan kiri ya harus tembak ke kanan gitu ya. Dan pukulan servis pertama dilakukan pihak berada di sisi dalam lapangan, selalu dilakukan dari bidang servis kanan, dan hanya pemain yang menjadi sasaran servis saja yang boleh menerima servis. Jika shuttlecock tersentuh atau dipukul oleh pemain pasangannya, pihak yang berada di sisi dalam mendapat angka, dan hanya satu pemain pada pihak yang melakukan servis permulaan atau pertama dari satu pertandingan yang dapat melakukan pukulan servis tersebut. Dan jika seorang pemain melakukan servis yang tidak pada gilirannya atau dari sisi lapangan salah, dan pihak yang melakukan servis yang memenangkan rally tersebut, maka akan terjadi red kembali yang harus diajukan sebelum pukulan servis berikut dilakukan. Nah, ini saya kira
banyak lagi ya, ada pertandingan tunggal peraturannya gitu ya. Ini ada tambahan untuk tunggal, ada permainan akan melakukan servis dari atau menerima servis dari bidang servis kanan hanya bila nilai pelaku servis sudah 0 atau angka genap pertandingan. Servis dilakukan dan diterima dari bidang servis kiri bila nilai pelaku servis merupakan angka ganjil. Kemudian kedua pemain yang bertanding akan mengubah bidang servis tempat masing-masing pemain itu berdiri setiap kali sebuah angka dibuat. Ya, jadi ini peraturannya juga saya kira karena kita belum kita perlu praktek sebenarnya gitu ya. Nanti mungkin kalau teman-teman agar lebih jelas nanti misalkan dibaca kembali gitu ya, dipahami, kemudian bisa cari contoh video gitu ya untuk namanya peraturan-peraturannya gitu ya. Nah, termasuk ini ada kesalahan kalau sepak bola kan mungkin kalian udah sering nonton ya, apalagi yang cowok gitu ya. Kalau mungkin bulu tangkis ya, sudah ada yang hobi juga sih gitu ya, mungkin ada yang sudah tahu dengan cara mengamati pertandingan gitu ya biasanya gitu ya. Jadi kalau kita apalagi nggak hobi atau nggak pernah tahu pertandingan ya nggak bakal tahu aturannya gitu ya. Jadi teman-teman bisa mencari nanti melihat gitu ya contoh pertandingan, dan mungkin ada video pendidikan gimana sih peraturan yang baik dan yang betul gitu ya, kemudian kesalahan-kesalahan apa yang tidak boleh dilakukan pada permainan bulu tangkis, ataupun yang minggu lalu ya ada permainan sepak bola gitu ya. Saya kira sudah banyak contoh videonya. Kemudian contoh-contoh ya, misalkan ini kesalahan-kesalahannya. Saat melakukan servis posisi shuttlecock pada saat disentuh raket berada di atas ketinggian pinggang pemain, atau salah satu bagian dari kepala raket berada pada posisi lebih tinggi dari salah satu bagian tangan pelaku servis yang memegang raket ketika shuttlecock sentuh raket. Nah, seperti ini contoh-contohnya. Kalau berupa kalimat kan agak susah gitu ya. Kalau yang gampang paling ini pemain menghalang-halangi lawan. Nah, ini yang paling mudah mungkin dimengerti gitu ya. Oke, selanjutnya ada kontinuitas permainan nanti ya, bisa dibaca dan ada partai atau bentuk permainan bulu tangkis, dan ada sistem penilaian dan perhitungan poin dalam permainan bulu tangkis ya, seperti ini. Nanti silakan dibaca kembali gitu ya. Kemudian di unit ketiga ini ada bermain bulu tangkis, variasi teknik permainan bulu tangkis seperti servis surhan pendek dan ada servis surhan tinggi. Nanti silakan dibaca gitu ya. Ini kalau misalkan ada contoh gambarnya lebih enak ya, cuman ini gambarnya memang nggak semuanya ada gitu ya. Dan ada teknik netting, ada ini, ada drop shot gitu ya, drop shot gitu ya. Contoh drop shot ini sudah ada gambarannya. Ada pukulan smash dan peraturan secara umum dalam permainan bulu tangkis. Oke, nah, kemudian dari ini semua ini tentu ada rangkuman gitu ya, ada contoh-contoh rangkuman yang tadi sudah disampaikan. Nah, ini seperti peraturan gitu ya. Yang perlu diperhatikan ada peraturan servis bulu tangkis, garis lapangan untuk area permainan dan servis bulu tangkis, jenis pertandingan, kesalahan, kontinuitas permainan, partai, bentuk permainan bulu tangkis, sistem penilaian, poin dalam permainan bulu tangkis. Nah, dan ada beberapa variasi teknik bermain ini yang perlu pahami. Oke, mungkin itu yang filenya, nanti silakan selanjutnya dibaca kembali ya, karena tadi ya praktek, sebenarnya praktek itu harus dikasih contoh ya, diberi contoh.